Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya adalah Taruna Remaja Priyosda Budi dari kelas MKTJC. Pada video pertama saya ini, saya akan menjelaskan apa itu barang berbahaya dan beracun, atau dengan nama lain B3 dan juga atau nama lainnya itu dangerous good. Barang berbahaya dan beracun adalah barang-barang yang pada kondisi tertentu dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan, terhadap kesehatan, terhadap keselamatan, dan juga properti. Untuk peraturan mengenai transportasi B3 tersebut yaitu yang pertama ada satu yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau lalu lintas angkutan jalan. Yang kedua yaitu PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah dan juga B3. Untuk yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang. Ya baiklah, untuk selanjutnya yaitu saya akan memberi pengertian tentang istilah dalam pengangkutan barang berbahaya. Untuk pertama sendiri yaitu ada autoignition point atau titik nyala sendiri. Titik nyala sendiri adalah suatu yang harus dicapai oleh zat cair sehingga dapat menimbulkan api atau ledakan jika tersentuh oleh nyala atau panas yang ditimbulkan oleh suatu reaksi atau pecahan atau retakan. Tidak ada kaitan antara flash point dan ignition point. Dan yang kedua adalah boiling point atau titik didih. Titik didih adalah temperatur di mana jika zat cair dimasak, ia mulai berubah menjadi uap. Dan selanjutnya yaitu adalah ketiga, explosive limit, batas terjadinya ledakan. Batas ledakan adalah persentase volume uap dan konsentrasi udara pada suatu zat yang mudah menyala di bawah lower explosive limit atau LEL. Suatu zat akan cenderung lebih kecil kemungkinan untuk menyala. Sedangkan di atas upper explosive limit atau UEL, suatu zat akan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menyala. Selanjutnya yaitu adalah flash point. Flash point apa itu? Flash point adalah titik nyala. Titik nyala adalah suhu terendah di mana suatu zat cair mempunyai cukup uap yang akan menjadi nyala di udara. Kemudian setelah flash point atau titik nyala yaitu adalah gas. Gas itu seperti di udara, memiliki gaya berat tetapi tidak mempunyai volume dan ia akan berkembang mengikuti ruangan yang tersedia. Gas tidak lebih padat daripada zat padat atau zat cair, tetapi beberapa gas seperti klorin telah berat dari udara sedangkan hidrogen lebih ringan. Gas mudah ditekan atau dengan nama lainnya itu kompres dan dapat dimasukkan ke dalam suatu gas silinder. Kemudian setelah gas yaitu ada IBC atau Intermediate Bulk Container. Apa itu? Yaitu adalah kemasan barang berbahaya dengan volume lebih dari 450 liter tetapi tidak lebih dari 3000 liter. Kemudian ada kemasan atau packaging. Packaging adalah wadah yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya dengan volume tidak lebih dari 450 liter atau tidak lebih dari 400 kg. Yang kemudian yaitu ada liquid atau zat cair. Zat cair memiliki berat dan volume tertentu tetapi tidak memiliki bentuk. Seperti halnya air, kalau misalkan dimasukkan ke dalam gelas, dia akan mengikuti seperti apa wadahnya. Yang selanjutnya ada large packaging. Adalah kemasan dengan berat melebihi 400 kg yang bisa diaplikasikan sebagai outer packaging atau sebagai single packing. Yang kemudian yaitu ada portable tank. Portable tank adalah wadah untuk barang berbahaya yang bersifat portable atau bisa dipindah-pindah. Portable itu bisa dipindah-pindah maksudnya ya. Dengan volume lebih dari 3000 liter. Selanjutnya adalah
PSN atau Proper Shipping Name. PSN adalah nama barang berbahaya yang digunakan untuk pengiriman barang. Selanjutnya yaitu adalah solid. Solid atau padat. Beberapa zat jenis padat seperti garam biasa berbentuk berupa kristal. Sedangkan yang bentuk bisa macam-macam adalah kaca, ada karet, ada plastik, dan juga lainnya. Garam disebut juga zat higrokrospis karena menyerap air yang ada di udara hingga garam bisa menjadi basah. Selanjutnya yaitu vapor pressure atau tekanan uap. Semua zat padat dan juga zat cair mengeluarkan uap yang terdiri dari atom atau molekul yang menguap dari permukaannya. Tekanan yang keluar dari uap dalam kondisi tertentu disebut tekanan uap. Tekanan uap yang akan bertambah bersama dengan terpantur dari suatu zat cair akan masak jika tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang beberapa kelas untuk barang berbahaya dan juga barang beracun. Nah, ini adalah beberapa gambaran untuk kelas-kelas pada barang berbahaya dan juga barang beracun. Untuk yang pertama, yang pertama ini adalah bahan peledak. Bahan peledak itu adalah bahan yang mudah meledak karena reaksi kimia secara tertentu. Untuk contoh di sini adalah dinamit, TNT, nitrogliserin, senjata, amunisi, peluru, dan juga kembang api. Untuk yang kedua, untuk kelas yang kedua yaitu ada empat ini. Yang pertama yaitu flammable gas, non-flammable non-toxic gas, toxic gas, dan oxidizing gas. Untuk bahan gas ini yaitu semua bahan gas termasuk gas yang telah dikompresi, baik gas mudah terbakar, gas tidak mudah terbakar, atau juga gas yang beracun. Untuk contoh gas-gas ini yaitu ada asetilen, ada hidrogen, ada propan, ada nitrogen, ada neon, dan juga ada karbon dioksida serta fluorin klorin maksud saya, hidrogen anoklorin, dan aerosol. Untuk yang kelas tiga adalah flammable liquid. Flammable liquid yaitu adalah bahan cairan yang mudah terbakar. Untuk benda cair yang mudah terbakar yaitu di bawah suhu 35 derajat Celcius dan juga tekanan di bawah 101,3 kilopascal. Untuk contohnya yaitu ada diethyl ether, ada karbon disulfide, ada gasolin atau bensin, ada aseton, kerosin, parafin, terus ada diesel solar dan juga ada pine serta alkohol. Kita lanjut ke kelas yang 4. Apa itu di kelas keempat itu kita akan mendapati bahan padat yang mudah terbakar atau flammable solid. Untuk flammable solid yaitu adalah bahan yang mudah terbakar akibat karena adanya gesekan. Contohnya yaitu korek api, ada fosfor kalsium karbid, magnesium, sodium, dan juga potasium. Kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini adalah gambarnya ini seperti ini, ada oxidizing agent, ada organic peroxide. Untuk kelima itu adalah bahan yang rentan karena oksidasi. Bahan yang bila terkena oksigen akan mempunyai daya rusak. Contohnya yaitu ada kalsium klorat, ada amonium nitrat, ada hidrogen peroxide, ada potasium permanganat, serta benzoil peroxide, serta ada lagi juga organic peroxide. Kita lanjut lagi. Untuk yang keenam, bisa dilihat sendiri teman-teman. Yang keenam adalah toxic atau bahan beracun dan juga menular. Bahan beracun atau zat yang menular yaitu ada karena bakteri, ada karena virus. Ketentuan tersebut sudah diatur oleh WHO yaitu World Health Organization yang bisa menyebabkan luka, infeksi, dan juga menular. Contohnya yaitu pestisida dan juga rabies. Maksud saya seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi.
Dan yang ketujuh adalah bahan radioaktif. Bahan radioaktif tersebut yaitu bahan atau zat maupun kombinasinya yang mengeluarkan sinar radiasi sehingga membahayakan bagi manusia. Bukan hanya manusia tetapi juga binatang dan juga tumbuhan. Contoh pada bahan radioaktif yaitu ada uranium, ada plutonium. Lanjut yang bahan untuk kelas yang ke-8 adalah korosif. Korosif. Bahan korosif itu bahan yang dapat melarutkan jaringan organik atau menimbulkan korosi pada seperti besi seperti itu, menyebabkan korosi. Untuk bahan tersebut itu contohnya ada asam klorida, alkali, kalium, dan juga natrium hidroksida. Untuk kelas yang terakhir, untuk kelas 9 tersebut adalah bahan-bahan lainnya yang dianggap sebagai bahan yang berbahaya. Ya begitulah, ini adalah semua gambaran untuk kelas-kelas berbahaya, barang beracun dan juga, maksud saya barang berbahaya dan juga beracun ya. Ini adalah gambaran-gambarannya. Ya, mungkin seperti itu dulu semua penjelasan dari saya teman-teman. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, dalam pembicaraan saya yang belum lancar, karena ini adalah video pertama kali saya. Jadi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.